kita ulang ya. Kita ulang. Dari modul ini, praktikum, yang rangkaiannya, gambar rangkaiannya ya ini. Yang pertama untuk karakteristik dioda. Nah, ini kita buatkan PCB-nya. Karena rangkaiannya sederhana, jarak untuk R ini bisa kakinya cukup panjang ya. Cukup panjang. Ya. Sebentar ya, saya ini dulu, share dulu ya. Ini ya. Ya, nih. Karakteristik dioda dan penggunaannya. Kakinya ini bisa cukup panjang nih, agak bebas kita karena R itu bisa sampai beberapa senti ya. Cuma nanti nggak bagus saja tapi nggak masalah kalau dikit ini. Ini juga apalagi meter, tergantung kabel kita buat ya. Nah ini juga di atas paling tidak 1,5 senti lah gitu ya. 2 senti boleh. Nah ini apalagi nih sama. Nah ini kita buatkan seperti yang tadi. Ininya ya. Sebentar. Nah ini yang tadi. Ini komponennya harus kita kosongkan, mau diisi nanti. Ini ampere meter kita kosongkan, mau diisi nanti. Ini jarak ini kira-kira 1 senti lah ya, 1 senti. Boleh, lebih boleh. Karena kakinya bisa bergeser. Ini juga dioda dengan R itu sama. Nah ini setelah jadi seperti ini kalau kita hitching nanti kita bersihkan yang tembaganya, yang sisa adalah yang berwarna hitam. Yang tidak berwarna hitam akan menjadi hilang sebelum hitching ya. Dengan pakai ferrofluorid nanti, zat kimianya. Sehingga lama. Nah, tapi sebelumnya saya buatkan dulu aja ininya untuk bulatannya ya. Saya buatkan dulu sebentar. Untuk supaya nanti kita nyolder di mana yang bulat gitu ya. Sabar dulu sebentar. Ini saya kasih warna. Nah, ini untuk kabel nanti untuk komponen supaya mudah. Wow, soldernya di situ gitu ya. Kita buatkan. Kalau tidak, kalau ini nggak masalah sih. Karena sederhana. Cuma nanti kalau rangkaian yang udah pakai komponen yang ukurannya tertentu, itu mau nggak mau kita harus buatkan di mana lubangnya. Kalau tidak nanti dia kaki yang satu masuk, yang lainnya tidak masuk. Nah ini ya. Nah di sini. Pak, Corel Draw-nya nggak muncul, Pak. Bentar ya. Ini nanti. Nah seperti ini. Bentar saya kecilin lagi. Nah, ini juga ya. Kalau yang ini nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Karena komponennya agak mudah digeser-geser lah ya untuk ukurannya. Nah, satu lagi. Nah, inilah yang mau kita bor nanti itu, yang putih-putih itu ya. Nah, yang seperti ini, kan banyak nih kosongnya. Nah, kalau kamu lihat di PCB-PCB, yang kosong tuh sedikit biasanya ya. Tapi nggak boleh nyambung ya, walaupun dia bisa tipis, tapi nggak boleh nyambung. Seperti ini nggak boleh nyambung. Muncul Pak, idenya Pak. Hah? Corelnya nggak muncul. Sebentar. Saya share lagi ya. Lihat kan? Nah, ini udah Pak. Ini ya, kasih lubang tadi. Lubang.
ya, untuk memudahkan membor. Tapi umpamanya untuk yang rangkaian ini disediakan lubang sudah kelihatan ya. Nah sekarang kita sedikitkan mungkin dia ininya, yang putihnya, yang hitamnya ya, yang putihnya tinggal sedikit. Nah, kita geser dia ke sini. Ini boleh. Nah, ini umpamanya ya. Atau sebentar, yang aslinya saya tetap biarkan dulu ya. Saya akan apa namanya, yang hasil ininya nanti gimana. Nanti saya copy dulu ini ya. Nah, kita biarkan ini aslinya seperti ini. Yang pertamanya dulu ya. Nah, nanti yang mau kita ini kan yang kedua. Ini boleh dengan Word ya. Kalau nggak ada CorelDRAW boleh dengan Word. Kalau yang ini. Nah, ini yang di bawah yang kita edit. Yang kita edit ya, yang di bawah ya. Kita besarkan supaya kelihatan sama kalian. Nah, ini kan banyak kosongnya nih. Udah, kita iniin aja supaya memudahkan kita. Yang hitchingnya hasilnya sama, nanti kita dekatkan ke sini ininya. Gitu ya. Nah, ini jangan kena lubang. Susah nanti gitu kan. Nah, boleh aja nanti kita ini kan ya. Nah, kali lagi lubangnya di atas. Nah, saya geser dulu aja nih. Jadi yang hitamnya tinggal sedikit. Nah, gitu aja. Sehingga waktu ini boleh kasih nama nanti supaya masing-masing ya. Umpamanya nama percobaan pertama umpamanya. Kasih nama. Apa? Percobaan pertama. Nah, satu-satu. Karena nanti satu itu banyak ya bab satunya. Ada umpama ini. Nah, yang ini kita biarkan aja seperti ini. Kalau kita langsung menggambar di PCB-nya, bisa pakai spidol gitu ya, itu harus kita balik. Ya. Kalau enggak nanti masang ininya kebalik juga. Jadi kalau gambarin nggak perlu dibalik. Karena nanti dia akan terbalik waktu kita tempel ke PCB-nya. Tapi kalau langsung kita PCB nggak boleh seperti ini. Nah, ini harusnya seperti ini dia. Saya coba membaliknya ya. Saya ini dulu. Ini yang aslinya. Ini kalau kita dari print, tidak perlu kita balik. Nah, kalau grup dulu supaya kelihatan. Kalau kita menggambar langsung ke PCB, dia harus terbalik. Kalau dia dari atasnya sebelah kiri, dia sebelah kanan. Nah, dibalik ininya ya. Nah, ini saya balik dulu. Saya copy dulu ya. Nah, ini aslinya. Saya taruh di sini. Ini kalau kita menggunakan, itu maksud saya ya, menggunakan langsung, jadi harus kita balik dia. Kiri ke kanan, nah ini dia. Nah, seperti ini dia. Lihat nanti, percobaan tadi kan, ini kan percobaan satu. Kalau jadi ini, dia kalau yang terbalik di seperti ini tulisannya tuh. Ya, lihat tuh. Angka satunya ke kiri, ke kanannya, P-nya kan dibalik. Nah, ini kalau nanti kita pasang dia ke PCB seperti ini nantinya. Nah, kalau kita menggambar langsung, ya seperti ini harus dibuat. Kalau tidak, nanti kita komponen kita salah. Kalau ini sih nggak terlalu masalah ya. Input, outputnya lihat sama-sama bolong ya. Nanti kalau udah pemuatan transistor, yang kaki 3, atau yang nanti IC, itu nanti dia udah bolak-balik. Tapi kalau ini masih bisa lah kita ini. Nah, seperti ini dia. Kalau kita gambar langsung, bisa nggak gambar langsung? Boleh. Ada dia seperti spidol-spidol yang permanen ya. Tapi sekarang karena kualitas spidol itu nggak seperti dulu lagi ya, itu waktu kita hitching dia hilang juga. Makanya kita udah pakai ini atau pakai cat. Ya. Nanti baru setelah PCB-nya hilang, setelah apanya hilang itu, baru kita bersihkan dengan thinner. Sehingga tembaganya tinggal yang kita butuhkan. Yang tidak dibutuhkan dia akan hilang supaya rangkaian kita tidak short, ya, tidak hubung singkat. Nah ini dia. Nah, ini kalau kita gambar sendiri nih, langsung ke PCB, harus seperti ini. Tapi kalau kita dengan ini dulu, dengan kita print, nah, dia tetap seperti gambar rangkaiannya. Nah, ini kita bandingkan ya.
Rangkaiannya, ini yang di atas ya rangkaiannya. Ini sumber, nah ini dia jadi output. Ini output, ini menjadi sumber, gitu ya. Kalau kita buat langsung di PCB-nya. Kalau di sini tidak, output ya output, input ya input. Nanti dia waktu jadi di PCB jadi seperti ini. Jadi kita nggak perlu memikirkan, oh kebaliknya seperti apa. Nah kalau dulu orang tanpa menggunakan komputer, dia harus mikir dulu, ini yang harusnya kiri jadi kanan, kanan jadi kiri gitu ya. Nah ini udah, nanti ini kamu simpan, kemudian setelah ini apa? Nah biasanya kan dipindahkan ke PCB. Setelah dipindahkan di PCB, dihilangkan kertasnya, tinggal yang seperti ini, di heatsink, dihapus yang heatsink itu menghilangkan material tembaganya yang tidak diperlukan. Tinggal dia yang warna ini, yang warna hitam. Yang tidak kena warna, dia akan hilang. Nah setelah itu baru dibor untuk meletakkan komponennya. Setelah dibor, baru disolder. Ada yang komponen yang disolder, ada kabel yang disolder. Kabel adalah untuk input, sumber, atau untuk alat ukur. Itu pakai kabel saja. Jadi kita tidak perlu seperti ini ya, kita seperti ini aja buatnya. Nah, setelah itu baru kita simulasikan. Nah, kalau karena kita prakteknya nanti, jadi sekarang kamu buat dulu yang ininya, simpan nanti ya. Ini percobaan 1-1, 1-2 gitu ya. Kemudian buat langsung simulasinya. Ini dibuat nih. Nah, simulasinya diodanya gunakan yang itu kemarin. 4001 ya nggak salah ya. 4001. Nah, ini 1 kilo sama ya. Ini sumber nanti. Nah, dicoba. Jadi di rumah tugasnya nanti adalah untuk membuat blok untuk gambar PCB-nya dan rangkaian yang untuk simulasinya. Ini aja dulu ya. Nanti baru kita praktekkan nanti. Nah, nanti saya cek satu-satu nanti. Ininya ya, biasanya kalau di kampus kita per kelompok ya. Nah, kalau ini kita cek satu belajar ya, karena waktu kita cukup banyak untuk di rumah kan. Jadi, cek rangkaiannya ini, PCB-nya kayak apa. Itu dulu. Kemudian rangkaiannya ini, itunya, apa namanya, simulasinya mana, multisim ya. Nah, bisa kita ukur nanti sesuai dengan tabel. Udah, baru kita ukur dia, nah, kita kembali lagi ke datanya ya. Nah, setelah jadi nanti, nah, ini kan ada datanya nanti yang mau kita ukur setelah PCB-nya jadi ya. Datanya, nah, udah pindah ya ke Word ya. Pindah ke Word, nah ini datanya nanti. Sebenarnya ada 3, cuman sekarang yang dioda germanium itu udah susah. Kita masih punya, cuman di lapangan itu susah, jarang. Ambil 2 aja, silikon dengan zener. Jadi di tegangan rendah ini ya. Jadi rangkaiannya sama. Tinggal nanti ini arah maju ya. Nah, ini untuk simulasi dulu. Ini yang pengukuran ini. Datanya sama. Gimana untuk pengukuran tabelnya? Ini pakai software multisim. Ini dengan alat komponen yang sesungguhnya. Ukur, ini arah maju. Nanti kalau arah balik, tinggal kita balik. Nggak usah transistor diodanya dibalik. Power supply-nya saja kita balik. Nah, tapi kalau untuk ganti dioda, nah ya, baru kita ganti dioda yang silikon tadi dengan zener. Jadi nggak perlu 2 rangkaiannya. Ini kan sebenarnya 4 kali percobaan. Satu adalah dioda silikon arah maju, kemudian zener arah maju, silikon arah balik, zener arah balik. Jadi PCB-nya cukup 1. Komponennya yang kita cabut nanti. Baru kita ganti dengan yang komponen yang diminta. Nah, kalau untuk arah balik tidak usah dicabut. Tinggal kita power supply-nya kita cabut. Tegang positif menjadi negatif, negatif menjadi positif, sudah arah balik. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini nggak usah dulu di ini ya. Untuk sampai minggu depan nanti saya ingin ini 1. Saya lihat dulu ya sampai berapa ininya ya. Komponennya nggak usah. Kamu buat 1 sama 2 aja dulu ya. Jadi karakteristik dioda, ya ini tadi gambar
12 sama untuk gambar 13. Ya, tolong dicatat 12. Nanti videonya saya kirim saya masukin lagi ke Google Classroom ya. Nggak diambil. Linknya saya masukin ke YouTube. Nanti linknya saya masukkan ke Google Classroom. Ya, nanti kamu bisa ulang-ulang ya. Jadi tugasnya adalah gambar 12 sama gambar 13 dibuatkan bentuk PCB-nya ya. Sama untuk rangkaian simulasinya di multisim. Nah, cuma 2 itu dulu. Ini minggu depan sebelum saya lanjut cek dulu ya. Kita cek dulu ininya. Nanti ceknya kamu nanti boleh di print, dilihatin ke layar gitu aja ya. Nah, kira-kira benar nggak gitu. Nah, nanti waktu kita masuk ke kampus nanti sudah ada. Nggak usah di print ini ya. Kalau ada print laser kamu nggak apa-apa. Tapi dia harus pakai kertas foto. Udah saya sediakan di kampus. Printer laser ada di kampus, saya sediakan. Kertas fotonya ada. Tapi untuk melihatkan ke saya nanti boleh di print. Kertas bekas saja nggak apa-apa ya. Jadi di print, lihatin. Ini ya saya benar. Nanti baru dikumpulkan filenya ya. Nah, itu tugas untuk pertemuan pertama. Jadi kalau aturan ada itu kan kita kan Google Zoom ini 4 kali nih karena saya sudah sewa untuk Zoom ya kita tiap minggu ketemu lewat Zoom aja ya. Jadi ada yang belum dapat kuota nggak? Kuota gratis? Saya belum dapat. Sudah semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum dapat, Pak. Ya. Belum dapat. Langsung untuk bulan depan dia ya. Jadi itu kuota langsung nomornya kamu isi kan, tetap diisi di web. Karena webnya kan sering agak pelan ya. Jadi kalau ada lagi dia kencang, Pak. Minimal datanya itu adalah nomor telepon, nomor KTP, sama KK ya. Jadi itu diisi di. Ya. Sebenarnya lengkapin aja semua gitu ya. Data kamu kan. Supaya nanti ini. Jadi yang ini udah dapat semua ya. Nah, jadi kita tiap minggu pakai Zoom aja ya. Ini kita Zoom-nya udah agak terbatas ini, udah 24 jam ya. Jadi kapan saja bisa kita pakai. Nah, umpamanya kalau ada pertanyaan di luar jadwal gitu ya, boleh saja nanti ya. Beberapa orang gitu ya, tapi jangan satu orang, beberapa orang kumpulkan. Nanti Pak, kita Zoom aja, nanti saya siapkan. Ya. Jadi tidak harus ada masalah nanti saya siapkan Zoom-nya. Udah kita dan itu nggak harus umpamanya wah bisa hari Sabtu nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan Minggu lah, Sabtu lah ya. Sabtu nih ada yang tambahannya ya. Yang jadwal tetap. Nanti kalau ada tambahan kan dengan video conference itu kan terbatas ya ini interaksinya. Ada pertanyaan-pertanyaan boleh kita inikan lagi. Kamu ini aja di WA di jurusan elektro ya. Pak, kami pingin ini, nanti saya siapin. Jam berapa bisanya? Itu kamu bisa, saya bisa ya. Saya juga ngajar. Waktu yang bisa. Jadi kita, Zoom kita itu bebas, karena saya yang ininya ya, hostnya. Jadi kita bisa gunakan kapan saja. Ya. Jadi untuk pertemuan pertama, tugas pertamanya ini aja dulu. Latihan gambar 1-2 dan 1-3 dibuatkan gambar untuk PCB-nya dan rangkaian simulasi multisim-nya. Itu saja dulu ya. Nah, itu sampai dulu aja kita. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup silakan. Masih ada pertanyaan. Ya, yang itu tadi pokoknya saya siap ada tambahan di luar ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, nggak ada? Kalau nggak ada, Pak, saya mau nanya. Itu yang digambar 1.3, yang VL itu apa ya, Pak? Ini sama dengan itu. Saya keluarkan lagi ya, sebentar ya. Iya, Pak. Ininya. Ini kan kita mau ngukur outputnya nanti. Jadi lebih aja sini. Kalau di sini sama dengan yang tadi nggak apa-apa. Tinggal lubangnya 2. Satu untuk air, satu untuk kabel. Ini kabel nanti. Sama dengan ini. Ini nggak nyambung nih ya. Ini juga kayak ini sebenarnya. Ini putus kan tadi kan?
Iya. Untuk kabel ini juga untuk kabel ini kita ampere meternya, ini adalah voltmeternya. Jadi 2 kita gunakan ini. Sebenarnya yang tadi juga 2, cuman kita gunakan tegangannya dari power supply saja. Karena power supply kita itu digital, udah kita anggap dia 0,1 bisa. Jadi nggak perlu meter lagi di sini. Jadi perlu ampere meter saja di sini. Dia juga punya meter tegangan karena kita power supply kita digital, dia bisa kita set 0,1, 0,2 itu bisa. Ya kalau yang analog agak susah gitu ya, kita gunakan digital nanti. Jadi kalau tidak pakai analog, ini kita tetap pakai voltmeter juga di sini. Ini tinggal di solder lagi di sini kabelnya kan. Ini satu lubang untuk air, satu untuk kabel. Nah, sama ya. Sebenarnya sini juga 2. Nah, di sini karena output, nggak mungkin kita pakai power supply lagi kan, ini pakai voltmeter. Jadi sini lubangnya 2. Satu untuk air, di sini satu untuk kabel positif. Satu untuk air, satu kabel negatif. Gitu ya. Jadi lubangnya 2 di sini. Nah, ada lagi yang lain? Saya mau tanya, Pak. Ya. Jadi kita tugasnya itu buat gambar PCB itu lalu dihitungnya oleh multisim, Pak. Ya, dibuat simulasinya multisim. Ya. Ah, Jadi 2 ya. Satu gambar untuk PCB, untuk rangkaian yang sama ya, kan 2 rangkaian tadi tuh. 1, 2, Iya. 1, gambar 1, 2, Iya, Pak. 1, 3. Gambar 1, 2 PCB-nya sama rangkaian multisimnya. Yang gambar 1, 3 untuk PCB-nya dan gambar multisimnya. Ya. Jadi nanti waktu kita praktekkan di lab nanti, kamu simulasikan dulu. Baru praktek diukur. Iya. 0,1 di multisim hasilnya berapa? Baru dites 0,1 di alat yang sesungguhnya gitu loh. Outputnya berapa di multisim muncul dia kan? Sini berapa? Tuh. Begitu nanti. Jadi perlu dua-duanya. Jadi jangan di lab lagi nanti dibikin. Maka sekarang dibuat. Sekarang dibuat untuk gambar PCB dan rangkaian di multisim. Sebenarnya di multisim bisa kita jadi ke PCB, tapi repot panjang. Ada alatnya lagi, makanya kita yang paling mudah. Saya carikan yang paling mudah. Sebenarnya dari multisim bisa jadi PCB, tapi repot lagi. Nah, nanti makanya untuk yang IC, nanti saya akan kirimkan program Eagle. Itu untuk rangkaian, itu lebih mudah dari multisim. Itu rangkaian. Cuman Eagle nggak bisa ngitung, kalau multisim kan bisa dia ngukur kan. Eagle hanya untuk gambar. Nah, gambarnya nanti hasilnya untuk IC itu kan dia sudah kakinya banyak, dekat-dekat lagi kan. Nah, kalau kita gambar seperti tadi, bisa gabung dia, nyambung. Hanya kita gunakan program Eagle nanti. Nanti saya kirimkan. Itu nanti yang untuk IC ya, op-amp. Kalau yang sekarang kita cukup dengan pakai Word bisa. Kalau ada yang pakai ada program gambar yang lain, silakan. Yang penting hasilnya seperti tadi aja. Saya ini lagi ya, share screen-nya ya. Jadi nggak harus software apa, nggak apa-apa. Nanti untuk yang Eagle juga macam-macam ya. Banyak program itu. Orchard juga bisa, banyak ya. Nah, berarti hasilnya seperti ini. Ini ya. Nanti kalau kita jadikan dia ke PCB, kita buang kertasnya jadi ini dia. Nah, kita nyoldernya dari sebelah, ya kan? Kan PCB ininya komponennya di sini, jaringan di sini kan, soldernya kan? Jadi tidak solder di atas, solder di bawah. Makanya dibor. Nah, ini dia. Yang jadinya ini, ya, bukan yang ini. Ini adalah kalau dia udah pindah ke PCB nanti seperti ini dia. Kalau yang masih di kertas seperti ini. Nah, ini yang hasil kita print ya. Nah, ini dia sudah pindah ke PCB, seperti ini, dia terbalik. Jadi nggak usah kita balik. Ya, nah itu aja. Jadi dua rangkaian dengan gambarnya 4 ya. 2 gambar untuk PCB, 2 di rangkaian multisim. Nah, itu aja ya. Cukup itu dulu, nanti baru kita lanjutkan lagi. Kita coba cek dulu ya. Nanti baru kita lanjutkan ke berikutnya. Ada lagi? Silakan. Jadi kalau prakteknya nanti umpamanya, mudah-mudahan ya, COVID ini masih agak mereda, nah kita masuk dulu ya. Tapi kalau rencana paling jeleknya, kita di akhir semester. Tapi tetap harus masuk ke lab. Saya sudah minta ke dekan,
ada emang kita tidak bisa Pak untuk hanya simulasi, harus coba ke lab. Nah, jadi boleh. Nah, jadi skenario terjeleknya kita setelah atau sebelum UAS atau setelah UAS ya. Tapi harus tetap masuk, tidak bisa tidak. Nah, kalau umpamanya lebih cepat berkurangnya COVID ya, bisa kita lebih cepat lagi masuknya ya. Nah itu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Nanti kita agak bebas saja ya waktu kita ya. Kita kan nggak. Nah nanti kalau untuk kuliah saya ya, nggak usah pakai nama dosen ya, ininya namanya ya. Karena kita gunakan Zoom sendiri. Soalnya kalau pakai Zoom kampus tuh ngantrinya kan ada 1 jam belum. Karena yang daftar tuh ratusan orang gitu ya. Harus dipindahkan satu-satu kelas, jadi repot. Jadi kita pakai Zoom kita sendiri aja. Jadi cuma saya terpaksa nanti linknya ini saya masukin ke portal. Portal sekarang kayaknya belum bisa absen kalian ya, makanya saya absen dulu. Nanti kalau sudah portalnya normal, nanti kalian absen sendiri dengan saya upload datanya, kalian komentar gitu aja ya, hadir atau apa gitu ya. Iya Pak. Kan tugas-tugas atau materi-materi lihat di Google Classroom. Karena di portal itu terbatas. Hanya filenya hanya 10 mega katanya. Kalau video 10 mega apaan yang bisa? Jadi lebih kamu langsung ke Google Classroom aja ya. Semua udah masuk saya lihat tadi ya. Tinggal di-upload datanya di masing-masing kelasnya yang berbeda ya. Kalau umpamanya kelas digital lagi, kelas pemrograman lain lagi kelasnya ya, masing-masing satu kelas. Ya? Ya Pak. Pak, saya mau bertanya Pak. Untuk kenapa untuk di semester sekarang kan masih daring ya Pak ya? Kenapa nggak di full teori aja terus nanti di semester depan full praktek gitu? Kurang jelas apa? Jadi di semester sekarang itu full teori kan di semester selanjutnya itu menggunakan praktek Pak full. Oh iya, ada ada. Pak. Karena di perkuliahan kurikulum itu ada 2 ya. Ada yang namanya praktek dan ada praktikum. Kalau praktek, dia berbarengan seperti pemrograman kalau di kita tuh. Pemrograman komputer, itu dia berbarengan. Kuliah dengan prakteknya. Kalau praktikum, dia harus selesai dulu. Karena dia modul. Tidak bisa per bab itu dipraktekkan. Jadi dia selesai dulu, seperti fisika juga di kita ya. Nah, selesai, baru semester berikutnya prakteknya di lab. Praktikum namanya itu. Kalau praktek dia gabung dengan kuliahnya. Jadi dia bisa beberapa kali pertemuan bisa dipraktekkan. Cuman dia tidak rutin seperti praktikum. Kalau praktikum tiap minggu. Jadi bisa 14 kali pertemuan satu semester. Kalau praktek hanya beberapa kali pertemuan dalam satu semester karena ada teorinya. Kuliah teori, ada praktek. Gitu. Jadi kita yang di depannya prak itu dia 1 SKS ya. Kalau kita gampang lihatnya 1 SKS. Itu adalah praktikum. Jadi dia harus kuliah dulu. Kecuali ada satu yang memang susah kita itu tuh. Dasar telkom, pengukuran besar listrik. Itu dia berbarengan tapi 2 mata kuliah yang berbeda. Soalnya kenapa? Harusnya dia karena nanti udah semester 2 sudah menggunakan orang praktek menggunakan alat ukur. Nah, makanya dia dibarengin. Terpaksa dia alat ukur itu duluan. Kalau yang lain itu dia selesai dulu baru dia praktek. Karena alat ukur harus duluan karena semua praktikum dan praktek di elektro itu menggunakan alat ukur. Ya, terpaksa kita ya pengukuran besaran listriknya didulukan dulu praktikumnya. Kalau tidak nanti ya nggak kenal alat ukurnya bingung. Nah itu dia, itu bedanya praktikum dengan praktek. Kalau praktikum dia kuliah dengan praktikumnya berbeda. Dan biasanya selesai dulu kuliah teorinya, baru dia praktikum ya. Kalau praktek dia berbarengan dengan perkuliahannya. Dia bukan modul. Nah kalau di jurusan lain seperti yang listriknya di industri bareng. Jadi dia teorinya masuk ke lab. Berapa kali teori masuk ke lab. Kalau di kita ada juga nanti yang kuliah-kuliah di jurusan peminatan ya. Seperti yang telekomunikasi. Jaringan serat optik. Itu dia bareng kuliahnya. Yang di harus kuat juga gitu. Seperti kuliah otomasi industri yang menggunakan PLC itu bareng. Namanya praktek. Karena dia modulnya tidak terlalu banyak.
Nah itu ya. Makanya kenapa ini kita kemarin teorinya semester 2 ya. Sekarang prakteknya semester 3 ya. Itu juga nanti yang sekarang belajar semester 4 itu. Sistem kontrol semester 4, semester 5-nya baru prakteknya. Seperti itu ya. Rangkaian digital kamu sekarang kan? Semester besoknya kamu praktikumnya. Gitu. Udah? Jelas? Jelas, Pak. Nah, kalau ada lagi pertanyaan silakan. Waktunya tidak ada. Ada lagi yang lain silakan. Kalau tidak ya kita tutup ya. Cukup. Cukup, Pak. Cukup. Nanti yang ini saya lihat lagi di classroom ya. Saya kirim videonya nanti. Tapi saya kecilkan dulu, ini gede ya. Jadi setiap pertemuan nanti saya kirim videonya ke Google Classroom. Jadi kalau lihat kurang jelas bisa lihat di situ. Enggak jelas juga minta nanti pertemuan khusus seperti kita di luar jadwal ya. Ya. Nah, kalau selesai saya tutup ya. Udah? Pak. Kita tutup. Kita akhiri ya perkuliahan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.